pilihan, berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajarlah maka bangsa dalam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan, hati nurani, berdasar pada hikmat ilahi Tuhan Yang Maha Esa. Menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi saksi mereka yang usia di atas 60 tahun, ada saksi-saksi atau kesaksian sejarah dari kita, mulai dari Indonesia, di mana perang saudara ditandai dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Kemudian kita bisa melihat di tahun 70-an perang antara Irak dan Iran. Dan seterusnya sampai dengan kita sekarang masih menyaksikan peperangan, invasi, penjajahan yang dilakukan oleh Israel pada negara Palestina. Dan lagi-lagi peperangan antara Pakistan dan India, termasuk sebelumnya yakni Rusia dan Ukraina. Sungguh, peperangan demi peperangan untuk kesekian kalinya, kedua atau ketiga kalinya kami katakan, tidak ada satupun yang didasari oleh agama. Karena agama dan kepercayaan apapun di dunia, prinsip dasar yang diajarkan adalah pri kemanusiaan dan pri keadilan. Teringat kami zaman dinasti Fir'aun yang sudah menjalin hubungan dengan kerajaan di Nusantara. Setidaknya kerajaan Toa di daerah Tapanuli Utara menjalin kemesraan hubungan internasional di mana kita terutama para ilmuwan bisa menyaksikan bahwa bahan mumi Fir'aun di antaranya selain madu adalah kapur barus. Dan kapur barus ketika itu satu-satunya di dunia penghasilnya adalah dari saudara-saudara kita di Tapanuli Utara. Ada kemitraan dan hebatnya, jadi walaupun Fir'aun itu menuhankan dirinya dan diktator, hebatnya Fir'aun tidak bergeming sama sekali untuk menjajah kepulauan Nusantara.
tidak seperti manusia-manusia Belanda yang tergabung dalam VOC awalnya. Sampai dengan akhirnya kerajaan Belanda ikut serta menjajah Nusantara. Sekali lagi, menjajah Nusantara bukan menjajah Indonesia. Menjajah Pulau Jawa bukan menjajah Indonesia. Yang didahului oleh Portugis yang menjajah di daerah Kepulauan Maluku. Latar belakang dari yang kami sampaikan tadi, jika kita mencoba untuk melacak dasar pemikiran utama bagi umat Islam yang mayoritas di Indonesia, kita bisa menemukan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Di mana secara prinsip Allah berfirman bahwa manusia itu dari satu kesatuan tunggal, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tidak ada lain. Bersuku, berbangsa, beda dalam tradisi budaya, beda warna kulitnya, beda dalam bahasa. Perbedaan-perbedaan mengemuka. Tapi Allah mengendaki kita lita'arufu, saling mengenal. Ketika saling mengenal, seperti Fir'aun mengenal Tapanuli Utara dan nenek moyang kita dari Tapanuli Utara mengenal kebutuhan Fir'aun, maka terjadilah kerjasama. Satu keindahan. Lita'arufu adalah saling memberi manfaat antara satu orang dengan yang lainnya, antara suku bangsa satu dengan yang lainnya, antara bangsa-bangsa yang lainnya. Karena itulah tertepis manusia-manusia yang beradab, suku-suku bangsa-bangsa yang beradab, tidak mungkin seperti yang dituturkan oleh Samuel P. Huntington, di mana ada benturan antar peradaban. Tidak ada. Yang jelas, manakala kita menyaksikan benturan sampai dengan konflik bersenjata seperti di daerah Hindia, Pakistan, Ukraina, Rusia, Israel menyerang Palestina, itu adalah kebiadaban, bukan peradaban. Karena itulah sungguh indah dasar pemikiran bangsa Indonesia yang ketika itu tokoh-tokohnya umat Islam terbanyak, tapi tidak menjadikan dirinya mayoritas. Karena sadar bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang mampu memberi manfaat baik pada yang lainnya. Demikian dari Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dan bangsa kita, tokoh-tokohnya, tak terkecuali seluruh tokoh agama dan kepercayaan apapun, meletakkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala bentuk penjajahan tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena itulah Indonesia membingkai di dalam pasal 29 bahwa seluruh agama dan kepercayaan dilindungi dan boleh tumbuh kembang dengan terhormat dan berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak saling mencela. Nah, jika kita sudah menyadari bahwa dasar pemikirannya adalah dasar peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka sungguh jangan sampai agama dan kepercayaan apapun meninggalkan ibadah utamanya, sembahyang, menyembah yang widiwasa, menyembah Tuhan Yang Maha Esa.
sesuai dengan tataran ajaran agama masing-masing. Karena siapa yang bersembahyang, yang sholat bagi umat Islam, maka dia pantang, lisannya melaknat, bahkan hatinya saja dipelihara untuk senantiasa berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, kita bisa merumuskan satu permasalahan. Mengapa semua bangsa negara butuh pengakuan dari bangsa negara lain? Solusinya tentu lagi-lagi adalah berkemanusiaan dan berkeadilan. Solusinya adalah menjalin mesra hubungan baik antara dalam negeri, suku bangsa. Kalau kita menjalin hubungan internasional, maka peran dari diplomasi hubungan internasional adalah keniscayaan. Dan teringat kami pada salah satu duta anak bangsa yang dikirim oleh Allah leluhurnya, termasuk leluhurnya yang masuk kami. Awalnya studi di Eropa atas panggilan ibunda tercinta. Sampai 3 kali dipanggil karena kerasan di Eropa. Mengapa kerasan di Eropa? Karena ada nilai yang bisa ditumbuh kembangkan dan yang bisa disampaikan pada bangsa-bangsa lain. Siapakah dia? Dia adalah di antara tentu saja sekian banyak orang. Kami baru mengenalnya dalam pengertian bahwa di antara banyak orang itu, inilah saudara kita, Prince, Pangeran Profesor Dr. Muhammad Soleh Ridwan PhD. Beliau menjadi salah satu duta besar dari kerajaan di Nusantara. Beliau berasal dari Trah. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan saya tidak salah ingat ya. Mulai dari yang terdekat, yakni adalah Prabu Siliwangi, Jawa Barat. Karena itu ketika kita berdialog dengan Pangeran Muhammad, maka ada campuran kosakata Jawa Sunda dengan Jawa, karena juga bergaul akrab dengan kerajaan dan kesultanan Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat, ya. Tapi kental juga dengan lidah yang lama diasah di Eropa. Beliau adalah seorang kepala duta besar dari kerajaan Rusia untuk Indonesia. Beliau sekaligus juga presiden global dari UNESCO. Kemudian diplomat dari United Nations ECOSOC. Tentu saja beliau adalah juga diperankan oleh saudara-saudaranya sedunia sebagai presiden semacam asosiasi guru-guru besar, doktor, filsafat, di mana di antara 1.000 orang 54, jadi ada 54 orang dari Indonesia. Salah satunya adalah Profesor atau Pangeran Muhammad. Kenapa kami lebih memilih panggilan akrab
Pangeran Muhammad? Karena pangeran bentuk penghargaan dari kerajaan-kerajaan, ya, di Eropa disebut prince, ya. Dan nama Muhammad bagi kami mengingatkan, jika kalian memiliki anak, jangan kalian memberi nama dengan gelar-gelarku, dawuh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi jika kalian ingin, maka berilah anak kalian dengan nama Muhammad. Jadi ketika kami chatting dengan beliau, maka kami senantiasa menyebut Pangeran Muhammad. Jadi lebih dari sekedar menghargai sahabat saudara kami yang bernama Muhammad Soleh Ridwan, yakni kami senantiasa menjunjung tinggi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami meyakini ketika tangan kami menggurat dengan ballpoint atau pensil, ataupun menggurat dengan jari-jari ini di gadget ataupun di komputer kami, maka kami meyakini syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan semakin mewarnai kehidupan kami, kehidupan ibu kami tercinta, istri, anak-anak kami tercinta, adik-adik kami, mewarnai siapapun yang bergaul dengan kami, baik bergaul secara langsung maupun bergaul di tengah sosial media apapun bentuknya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang Pangeran Muhammad, kalau dipasang semua dadanya habis. Kenapa? Penuh dengan aneka penghargaan, medali-medali emas, ya, pin atau simbol-simbol yang disematkan pada diri beliau dari kerajaan maupun dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Asia maupun Eropa. Sungguh kami takjub, sekaligus bermohon, ya Allah, berikanlah senantiasa keteguhan iman, Islam dan ihsan, keselamatan, kesehatan, panjang umur, berkah, rezeki yang berkah pada saudara kami, Pangeran Profesor Dr. Muhammad Soleh Ridwan PhD beserta keluarga dan seluruh orang-orang yang mengenalnya dan yang akan dikenalnya. Karena keberkahan dari Allah, hikmat dari Allah, rahmat hikmat dari Allah itu pasti melalui wasilah. Wasilah tertinggi dan yang paling utama adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diikuti para nabi dan rasul yang lainnya. Wasilah yang berikutnya adalah dari malaikat Jibril alaihissalam beserta seluruh malaikat-malaikatnya. Karena ketika kita membaca setiap pagi dan petang, satu kali saja bacaan Khawatim atau akhir surah Al-Hasr 21, 22, 23, 24, maka kita akan dibersamai malaikat 70 ribu, 7 tak terhingga. Sarwa pitu yang kemarin kita bahas, sungguh tidak terhingga. Mudah-mudahan malaikat-malaikat penjaga menjaga seluruh hati, seluruh pikiran kita, sikap perilaku kita, sehingga kita betapapun beda, tetap Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kami mengangkat beberapa kali nama-nama pribadi, bukan kami semata mengagumi karya, talenta, dan peran
dari masing-masing saudara kami atau guru-guru kami. Karena Profesor Dr. Muhammad Soleh Ridwan PhD, Sang Pangeran, juga termasuk guru kami. Mengapa kami sebut guru? Karena setiap orang adalah guru dan setiap orang adalah murid. Kita semua guru, semua murid. Ketika kita menyadari prinsip seperti ini, maka saya yakin agama, kepercayaan apapun, bangsa, negara manapun, suku bangsa apapun, tradisi budaya apapun, akan kait kelindan untuk membangun persaudaraan. Duta-duta perikemanusiaan dan perikeadilan disebar oleh Allah untuk menyuarakan cinta kasih sayang dan perdamaian. Terima kasih, kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Rahayu. Nalika sujud manembah pasrah